Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nugraha dengan NIM digit terakhir 011 dari kelas Teknik Informatika A 2020. Di sini saya membuat video tentang untuk menyelesaikan praktikum saya tentang FTP server dari matkul jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prianto. Oke. Jadi di sini saya sudah mempunyai topologi yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan topologi yang di sini skenarionya ya. Ini melanjutkan praktikum yang kemarin. Di sini sudah saya beri keterangan juga. Di sini tentunya yang pertama di sini ada 3 router. Di sini ada yang pertama ini ada PC1 yang sudah saya setting IP-nya 192.168.1.1. Jadi ini menggunakan jaringan 192.168.1.0/26 ya, menggunakan CIDR26. Yang sebelah sini juga sama menggunakan CIDR26. Tapi di sini networknya beda juga. Ini beda network. Yang ini 1.0, yang ini 1.64 untuk networknya. Lalu bersatu di router. Di sini routernya menghubungkan ada 3 ini ya. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jaringan ya, dihubungkan oleh 3 router. Selanjutnya di sini adalah menggunakan network 43.43.43 dengan yang sini 3333. CIDR-nya sama /24 default untuk IP kelas C ya, IP kelas C. Di sini DNS server juga udah saya beri IP configuration 3333 dan yang server ini urut menggunakan 4343. Ini udah urut. Oke, selanjutnya di sini tugas saya adalah untuk membuat percobaan untuk FTP server. Ini FTP server. Oke, sebenarnya untuk konfigurasi FTP server sangat mudah. Nah, di sini udah ada di sini servernya. Kita cek di sini. Nah, di sini kan ada FTP server. Ya, di sini. Ini saya salah tulis. Di sini FTP server. Ya, ada web server, FTP server. Jadi kita cukup perlu server aja. Jadi caranya ke sini, ke end device, terus pilih server biasa ini. Selanjutnya dikonfigurasi aja. Di bagian service ini ada FTP. Nah, ini adalah FTP-nya. Nah, di sini ada file yang banyak banget. Ini sudah disediakan file untuk percobaan aja sih kalau ini. Nah, di sini ada username juga. Kita bisa bikin username. Ya. Oke, nah di sini kita coba membuat user coba dan passwordnya coba. Caranya cukup ya, langsung aja bikin user coba, passwordnya coba. Nah, di sini ada permission ya. Permission ini artinya user ini nanti bisa ngapain. Yang pertama ada perintah write, yang artinya user bisa menulis. Selanjutnya ada perintah read, artinya user ini nanti bisa melakukan membaca, jadi bisa ngebaca filenya apa aja yang ada di sini, bisa ngedownload, itu read maksudnya ya. Lalu ada permission delete, yang artinya user nanti kalau dikasih permission delete, ya dia bisa menghapus file ya. So, dari rename artinya dia bisa mengubah suatu directory ini dari suatu file, bisa mengubah nama juga ya. Sebenarnya biasanya rename ini masuknya sih ke word biasanya, sama list ya. List ini sama kayak read, dia untuk melakukan listing ya, atau melihat daftar apa aja file. Udah sih itu aja. Jadi kita centang semuanya aja. Kita centang semuanya, terus klik add. Nah, di sini udah saya add. Coba
Di sini permissionnya read, write, delete. Lalu di sini ada rename dan list. Oke, selanjutnya kalau sudah, jangan lupa kita onin FTP servernya. Nah, tapi sebelum itu saya harus memastikan dulu semua koneksi dari antar jaringan ini bisa terkoneksi ke FTP server. Jadi saya masuk ke mode simulation dulu. Saya cepetin dulu biar cepat. Nah, di sini saya mau bikin simple payload aja untuk memastikan antara jaringan yang ini ke FTP server apakah bisa gitu. Jadi kalau saya play, oke, dia nyebrang. Dan nah itu tadi kalau kita lihat di sini dia masuk ke FTP server. Nah, ini dia masuk tapi sebagai paket apa gitu ya. Kita cek di sini nggak ada informasi paketnya apa. Nah, ini broadcast destinationnya, artinya ini tadi apa ya, ini harusnya tadi ini apa, ARP ya. Nah, ini ARP. Jadi tadi router ini masih belum bisa ngebaca FTP server mana, makanya dia nge-broadcast tadi, ngirim ke banyak. Jadi ini bisa kita real time dulu. Habis itu kita masuk ke mode simulation lagi, kita coba next, harusnya bisa sekarang. Nah, dia udah nggak ngirim broadcast ya, artinya langsung paket ICMP. Jadi harusnya ini udah berhasil. Nanti dia balik lagi dan ya kembali pulang. Oke, berhasil ya dari jaringan sini. Sekarang kita lanjut ke jaringan selanjutnya, yaitu dari jaringan yang ini ke sini, ke FTP server. Kita next. Oke, ini oke, ternyata berhasil. Nah, oke, berhasil ya. Oke, selanjutnya dari jaringan yang sebelah sini, dari hub smartphone, laptop aja kita coba ke FTP server. Di sini oh ya, FTP server untuk yang sebelah sini sudah saya beri, laptopnya ini sudah saya beri wireless. Terus sudah saya setting. Di sini saya pakai DHCP, soalnya di sini ada DHCP server. Saya udah bikin DHCP server yang simple nih. Jadi dia sudah memperoleh IP secara otomatis nanti. Dan ini nyambung ke access point. Smartphone-nya juga sama, dia udah terkoneksi. Nah, sekarang kita coba dari jaringan ini. Oke, dia kembali. Oke, ternyata di sini ARP ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini dia nge-broadcast ARP. Oke, habis itu baru dia bisa nge-broadcast FTP server dan berhasil. Oke. Next selanjutnya adalah server antar server ya, yang DNS server ini bisa nggak ngeping ke sini. Oke, bisa ya harusnya karena ini satu router. Oke, berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Sekarang kita semuanya udah berhasil ngeping ke FTP server. Sekarang saya akan coba melakukan koneksi ke FTP. Apakah berhasil atau tidak? Untuk bisa terkoneksi ke FTP, saya mau pakai mode simulation juga biar enak gitu ya. Di sini saya akan kayak gini ya biar enak. Nah, di sini saya akan keluarkan. Di sini saya mau coba pakai PC1 ya. Oke, di sini saya ke command promptnya. Jadi di bagi yang nggak tahu, di command promptnya ada perintah untuk FTP. Di Windows ada, di Linux juga ada. Jadi kalau di Windows pasti udah ada packetnya. Kalau di Linux mungkin harus download FTP client. Tapi di beberapa distro Linux itu udah ada perintah FTP. Jadi teman-teman nggak usah download lagi. Nah, jadi kita bisa menggunakan perintah FTP untuk jadi sebenarnya ada perintahnya, tapi kalau di kehidupan asli kalau bisa sih teman-teman pakai ini aja sih, pakai client, aplikasi klien kayak misalnya FileZilla, ada CyberDuck dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini karena ini Cisco simulasi, kita pakai perintah aja. Nah, di sini perintahnya adalah FTP spasi alamat yang ingin kita tuju gitu. Nah, sekaligus saya mau di sini kan ada nih settingan untuk FTP nih. Sekaligus saya akan mencoba untuk setting FTP ke DNS servernya dulu nih.
Jadi saya ke service, ke DNS. Nah, di sini kan ada ini, saya tambahkan untuk FTP sekarang. Oke, tipenya di sini kita pakai tipenya record aja, karena untuk menyambungkan dari suatu domain ke suatu alamat IP itu kita pakai record tipenya. Dan di sini namenya adalah ftp.jarcom.com. Ya, addressnya kita arahkan ke 434343.2. Itu klik add ini. Nah, ini udah masuk. Habis itu saya close. Kita masuk ke mode real time. Nah, di sini saya coba ping dulu. Ping ke ftp.jarcom.com. Nah, udah berhasil. Kalau saya ns logup ftp.jarcom.com, nanti dia akan ngasih alamat IP-nya adalah 434343.2 sesuai dengan FTP server di sini memang titik 2 ya. Oke, udah berhasil saya menggunakan domain. Jadi di sini kita bisa koneksi ke FTP server ini menggunakan perintah FTP. Nah, di sini saya coba pakai IP address saja ya. Kita coba pakai 434343.2. Kita enter. Di sini dia akan trying to connect. Karena saya ada di mode simulation, jadi kita harus next dulu lewat sini. Nah, di sini dia kirim TCP untuk saling berkoneksi. Jadi ini handshake ya, makanya menggunakan koneksi TCP. Oke. Nah, oke, berhasil. Jadi tadi itu handshake, atau istilahnya dia harus memastikan dulu apakah servernya ada, habis itu dia ngirim reply, habis itu dia ngirim reply lagi. Oke, kita siap untuk melakukan koneksi, sign dan selesai. Makanya tadi. Nah, di sini kita disuruh masukin username. Di sini kita masukin username tadi adalah coba. Oke. Di sini kita next lagi. Di sini dia ngirim FTP lagi. Oke, username oke, need password. Sekarang kita coba pakai coba. Enter lagi, dia akan ngirim TCP lagi. Di sini kita next dan sampai oke, pasif mode on, login. Nah, kita berhasil login ke FTP-nya. Nah, teman-teman, di sini ada perintah untuk melakukan list ya. Nah, tapi di sini kita bisa cek. Oke, di sini tugas kita adalah untuk nge-put sama get. Nah, di sini ada misalnya FTP comment to list file atau list directory itu ada, teman-teman. Di sini saya coba browsing kan. Nah, di sini kita connect ke FTP sudah selesai kan. Nah, di sini kita bisa, nah ini ada ls. Nah, kita bisa menggunakan perintah ls ternyata, teman-teman, atau list. Nggak bisa ya. Kalau kita kasih tanda seru, nah ini ada perintahnya, ada dir. Oke, kita coba pakai perintah dir. Nah, ini ada listingnya. Kita next dulu. Ini FTP-nya nyambung. Oke, dia ngirim 2 kali. Oke, udah selesai. Di sini teman bisa lihat di sini ini ada filenya ya yang banyak tadi. Kalau kita cek di DNS-nya tadi, di servernya kan ada banyak tuh file yang udah disediakan. Kalau kita cek ke FTP server ini kan ada nih ke mana FTP. Nah, ini kan ada file banyak nih. Nah, ini udah ada muncul di sini. Oke, saya balik ke mode real time aja biar nggak repot. Nah, sekarang kita akan coba download. Cara downloadnya kita menggunakan perintah get. Di sini kita coba download yang ini deh. Ya, kita download yang ini. Jadi kita get, kita tulis. Nggak bisa ya, ini harus kita tulis berarti. Kita get asa 042/k0/bin.
enter. Tak copy aja, aduh nggak kelihatan ya soalnya kecil. Oke, file transfer in progress, berhasil berarti kita teman-teman. Jadi dia lagi melakukan transferring. Oke, saya coba ulangi lagi FTP 434343.2. Habis itu username-nya coba kita list dir. Terus kita bisa langsung get. Oke, di sini masih file transfer ya, mungkin terlalu lama. Oh ya, ini ukurannya emang gede sih teman-teman. Tuh 5000 bit. Jadi agak lama. Oke, tapi untuk percobaan di sini saya akan kirim file aja. Saya akan kirim file aja di sini. Jadi caranya di sini saya kita bisa menggunakan perintah. Di sini kan ada. Nah, di sini sebenarnya ada FTP service. Nah, di sini ada text editor juga. Di sini saya akan bikin new. Saya ini file coba. Habis itu saya save. Di sini misalnya saya kasih nama abc.txt. Klik aja oke. Habis itu kalau kita ke comment form lagi, di sini saya bisa nih, saya di root dulu di sini. Nah, di sini ada abc.txt. Nah, ini yang ke download tadi tapi masih belum selesai ya, makanya dia udah selesai nih. Bytes in 19 detik sekon berhasil. Nah, sekarang untuk nguploadnya kita kan tadi udah bikin abc.txt nih. Nah, sekarang kita coba uploadnya menggunakan perintah put. Kita konekin ke FTP dulu, FTP jarcom.com ya. Coba. Nah, di sini kita menggunakan perintah put. Kalau download tadi kan get, ini put. Kita put abc.txt. Enter aja, nanti dia akan copy ya. Kita list coba dir untuk memastikan dia berhasil. Nah, ini ada abc.txt. Teman-teman juga bisa coba cek ke FTP server. Di sini juga udah muncul harusnya filenya di sini. Harusnya ya. Harus di refresh mungkin. Nah, ini udah muncul abc.txt. Oke, itu adalah untuk put udah, kita get juga udah selesai. Ya, oke, itu aja dari saya. Kita udah bikin FTP server. Intinya FTP server itu kita membuat service agar servernya itu bisa bisa menampung file. Jadi ini untuk kebutuhan upload file dan lain sebagainya itu kita bisa pakai FTP. Oke, demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.